Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia kan kemudian membentuk pemerintahan tuh, seperti membentuk pemilih presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Nah, artinya sebenarnya dari sisi konstitutif, Indonesia sudah punya syarat-syaratnya seperti punya pemerintahan, punya wilayah, dan punya rakyat. Nah, akan tetapi selain syarat-syarat tersebut, perlu syarat-syarat lainnya, yaitu syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk dapat mendapatkan pengakuan dari negara lain perlu dilakukan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi merupakan strategi perjuangan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari khususnya negara-negara sekutu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, negara-negara sekutu merupakan negara pemenang Perang Dunia Kedua. Adapun strategi diplomasi itu dilakukan melalui yang pertama, menjadi anggota PBB agar tujuannya bisa mendapatkan dukungan dari sama anggota PBB lainnya. Yang kedua adalah berusaha membawa masalah Indonesia dan Belanda ke persidangan Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mengadakan perundingan langsung dengan Belanda supaya Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia. Inggris merupakan negara yang diberikan mandat oleh sekutu untuk mengurus penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu. Tetapi ketika tiba di Indonesia, Inggris menemukan bahwa ternyata Indonesia sudah ada proklamasi kemerdekaan. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah konflik antara Belanda dengan Indonesia. Inggris di sini tidak ingin sebenarnya terlibat dengan konflik tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian Inggris berupaya mempertemukan Belanda dan Indonesia. Nah, pertemuan itu terjadi di tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946. Dalam pertemuan awal tersebut, dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu Sultan Syahrir. Kemudian dari Inggris sebagai penengah, itu ada Letnan Jenderal Philip Christensen, Archibald Clarke, dan Lord Huron. Sementara dari Belanda diwakili oleh Van Mook selaku Gubernur Jenderal Belanda. Ada beberapa poin yang dibicarakan dalam perundingan. Yang pertama dari sisi Belanda, Belanda awalnya menginginkan supaya Indonesia itu menjadi bagian dari negara persemakmuran yang berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Artinya bahwa wilayah Indonesia itu dikontrol untuk urusan luar negeri itu dipegang oleh Belanda dan urusan dalam negeri dipegang oleh Indonesia, dan wilayah yang bisa dipegang oleh Indonesia adalah Jawa dan Madura saja. Tetapi Sultan Syahrir kemudian mengusulkan bagaimana jika wilayahnya diperluas, yaitu Sumatera, Jawa, Madura, dan konsep yang diinginkan oleh Sultan Syahrir bukan negara persemakmuran, tetapi adalah negara merdeka dan berdaulat penuh. Jadi hubungan luar negeri tetap juga dipegang oleh Indonesia. Nah, usulan Sultan Syahrir itu kemudian ditolak. Nah, kemudian Van Mook mencoba mengajukan usulan supaya bagaimana jika dilakukan pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam pembentukan negara federal di lingkungan kerajaan Belanda. Nah, usul ini kemudian mendapat respon dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pada tanggal 27 Maret memberikan respon, yaitu yang pertama supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Sumatera dan Jawa.
dan RI dan Belanda bisa bekerjasama dalam membentuk RIS dan kemudian bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Usulan tersebut kalau dilihat kan sudah mulai mendekati kompromi. Ya, jadi ibaratnya sudah di tengah. Yang awalnya Belanda pengennya negara persemakmuran, kemudian akhirnya mulai berpikir ya udah deh bikin negara federal aja deh. Nah kemudian akhirnya Sultan Syahrir setuju dengan bentuk negara federasi. Nah, oleh karena itu kemudian perlu dilakukan perundingan tingkat lanjut. Pada tanggal 14 sampai 24 April diadakan perundingan di Hoogvliet, Belanda. Nah, pada waktu itu yang menjadi perwakilan adalah Perdana Menteri Belanda yaitu Willem Smerhon, kemudian dari ada Menteri Keaminan yaitu Mr. Suwandi. Nah, dalam perundingan ini membahas kembali usulan-usulan dalam perundingan sebelumnya. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata perundingan Hoogvliet itu mengalami kegagalan. Nah, penyebabnya adalah Belanda menolak mengakui secara de facto wilayah Indonesia melalui Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan Indonesia juga menolak usulan negara persemakmuran. Nah, tetapi di luar hal itu sebenarnya penyebab kegugulan perundingan Hoogvliet itu karena Belanda waktu itu sedang mau ada pemilu. Nah, pemilu pertama pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kalau namanya pemilu kan biasanya ada banyak pencitraan ya. Nah, kemudian Belanda belum siap untuk mengambil keputusan yang mengikat terkait masalah Indonesia. Nah, waktu itu kan banyak sekali partai-partai politik yang mengkritisi tentang perundingan Hoogvliet ini. Salah satunya adalah Partai Katolik yang menentang keras kebijakan perundingan Hoogvliet karena menginginkan supaya Indonesia tetap menjadi bagian dari Belanda. Jadi itu sebenarnya penyebabnya. Berikutnya dilakukan perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini dimulai di tanggal 10 November 1946 dan kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto, dan Akagani. Sementara dari Belanda diwakili oleh Smerhon, Haji van Boek, dan Max van Vol. Adapun hasil perundingan Linggarjati yaitu Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian Indonesia dan Belanda sepakat akan membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian RIS ini akan bergabung dengan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Jadi konsep dasar dari perundingan Linggarjati ini adalah Indonesia RI itu menjadi negara bagian dari RIS. Nah, jadi RI menjadi negara bagian dari RIS. RI wilayahnya adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, bagaimana dengan wilayah lainnya seperti Bali, Kalimantan? Nanti akan dibuat negara-negara bagian oleh Belanda. Kira-kira seperti itu. Dampak positif dari perundingan Linggarjati adalah Indonesia mendapat pengakuan meskipun secara de facto wilayahnya adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi artinya Belanda mau serius mengurus kemerdekaan Indonesia walaupun statusnya Indonesia adalah bagian dari RIS nanti, jadi baru kayak provinsi lah. Nah, kemudian muncul pula pengakuan kemerdekaan Indonesia dari beberapa negara-negara, khususnya adalah negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, seperti Mesir, Arab Saudi. Kemudian ada juga dukungan dari India dan Pakistan.
terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun dampak negatif dari perundingan Linggarjati ini adalah menimbulkan kekecewaan karena rakyat Indonesia menginginkan pengakuan wilayah Indonesia itu utuh dari Sabang sampai Merauke. Jadi semuanya adalah sebagai sebuah negara kesatuan, bukan negara federasi juga. Nah, karena banyak kekecewaan dari rakyat itu juga berimbas di parlemen. Waktu itu kan parlemennya adalah KNIP. Banyak partai-partai politik di KNIP yang kecewa dengan hasil perundingan Linggarjati dan menganggap Sultan Syahrir gagal dalam menjalankan misi diplomasinya, sehingga akhirnya karena banyaknya mosi tidak percaya di parlemen, Sultan Syahrir pun akhirnya mundur di jabatannya. Sultan Syahrir kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin. Seperti yang kita ketahui tadi, dalam perjanjian Linggarjati kan sepakat akan dibentuk RIS. Nah, di dalam RIS itu ada negara bagiannya, yaitu RI yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lainnya? Nah, di wilayah-wilayah yang lainnya itu Belanda kemudian membentuk negara-negara boneka. Ya, sudah barang tentu tujuannya adalah supaya memecah belah kekuatan bangsa Indonesia. Ketika proklamasi kan sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, tapi kenapa kok jadinya seperti ini? Nah, Belanda mengadakan konferensi dengan daerah-daerah yang dianggap merupakan kekuasaan Belanda pasca perjanjian Linggarjati. Yang pertama adalah konferensi Malino. Nah, dalam konferensi ini Van Mook itu mengundang perwakilan dari 15 daerah. Nah, kemudian disepakati bagaimana tentang rencana pembentukan negara-negara bagian, khususnya di Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua adalah konferensi Pangkal Pinang. Nah, dalam konferensi ini Belanda mengundang perwakilan dari golongan minoritas seperti golongan Arab, Tiongkok, dan Eropa. Nah, intinya Belanda minta bantuan dari mereka, golongan minoritas ini, supaya mau mendukung pembentukan negara-negara bagian. Nah, dampak dari konferensi Pangkal Pinang sendiri nanti di Sumatera akan dibentuk negara-negara bagian seperti Bangka, Belitung, kemudian Riau, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konferensi Denpasar yang masih merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan dalam konferensi ini kemudian berhasil membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, nanti pembentukan Negara Indonesia Timur ini yang akan membuat sebagian rakyat Bali kecewa, dan kemudian ada yang kita kenal dengan Puputan Margarana yang dipimpin oleh Ki Gusti Ngurah Rai. Belanda kemudian juga mengadakan konferensi Bandung. Nah, konferensi ini merupakan pertemuan antara negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom yang sudah dibentuk Belanda. Dalam pertemuan ini juga berhasil membentuk BFO. Nah, apa sih BFO? BFO itu adalah sebuah forum kerjasama negara-negara bagian di Indonesia, negara-negara bagian bentukan Belanda. Nah, tokoh yang menjadi pemimpin BFO adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Dalam konferensi Bandung itu dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara bagian seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Madura, negara Kalimantan, dan juga daerah-daerah otonom seperti Bangka, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Dayak Besar, dan Banjar. Tujuan dari konferensi Bandung adalah untuk memusyawarahkan bentuk pemerintahan peralihan sementara yang lebih baik ketimbang pemerintah peralihan buatan Belanda. Karena sebelumnya kan Belanda ini kan mau membentuk RIS. Nah, RIS ini kan perlu bagaimana nih wakil-wakil yang duduk di RIS siapa aja. Nah,
Akhirnya dibuatlah kesepakatan nih di Bandung. Jadi gimana nih kita bentuk RIS-nya seperti apa? Nah, jadi ibaratnya bermusyawarah untuk membentuk pemerintahan peralihan, khususnya pemerintah RIS. Ya, jadi yang ini lebih baik dibanding rencana yang dilakukan oleh Belanda tentang pembentukan RIS-nya. Berikutnya kita akan bahas tentang agresi militer Belanda pertama. Kenapa kok terjadi agresi militer Belanda pertama? Nah, ternyata setelah perundingan Linggarjati itu terjadi perbedaan penafsiran antara Belanda dan Indonesia mengenai isi perjanjian Linggarjati. Belanda berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh lagi melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Logikanya adalah kan RI yang Sumatera Jawa Madura itu adalah negara bagian. Nah, negara bagian dari apa? Negara bagian dari RIS. Kalau negara bagian kan tidak boleh melakukan hubungan diplomasi langsung. Yang boleh siapa? Yang boleh adalah RIS. Nah, sementara Indonesia berpendapat bahwa RI tetap berhak melakukan hubungan luar negeri. Apalagi waktu itu RIS belum terbentuk dan Belanda juga sudah mengakui wilayah Indonesia walaupun hanya secara de facto antara Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, hal ini kemudian membuat ketegangan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Nah, akhirnya Van Mook menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Dan tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang pertama. Adapun tujuan dari agresi militer Belanda yang pertama adalah merebut wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Kemudian yang uniknya Belanda menyebut agresi militer Belanda itu sebagai aksi polisional. Maksudnya bagaimana? Nah, namanya polisi itu kan tugasnya mengamankan dan menertibkan kekacauan yang ada di Indonesia. Nah, jadi Belanda menganggap bahwa di Indonesia itu sedang tidak aman karena waktu itu banyak sekali kelompok-kelompok pemuda bersenjata di Indonesia. Oke, kalau mau membahas ini perlu kita flashback sedikit. Jadi ketika pasca proklamasi kan waktu itu dibentuk BKR. Nah, BKR itu kan bukan tentara. Karena BKR itu bukan tentara, dampaknya adalah kemudian muncul badan-badan perjuangan atau laskar-laskar perjuangan. Nah, atau seringkali disebut sebagai kelompok pemuda. Nah, kelompok pemuda ini mereka umumnya kan megang senjata dari rampasan Jepang. Nah, oleh Belanda itu perlu ditertibkan karena kan jika banyak yang megang senjata itu kan tidak aman lah wilayahnya. Nah, kemudian pasca agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 29 Agustus, Belanda kemudian membentuk garis demarkasi Van Mook. Nah, garis demarkasi Van Mook ini kemudian menyebabkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Ya, hanya tinggal sepertiga wilayah Pulau Jawa saja. Nah, selebihnya dikuasai oleh Belanda. Kemudian masyarakat Indonesia sendiri dibawa dalam sidang keamanan di Dewan Keamanan PBB. Nah, ketika itu pihak Indonesia di PBB diwakili oleh Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Nah, Dewan Keamanan PBB dalam tanda kutip sebenarnya mengakui kemerdekaan RI. Kenapa? Karena dalam setiap resolusinya PBB selalu menggunakan nama Indonesia, bukan Hindia Belanda. Nah, kalau Belanda kan menyebutnya itu Hindia Belanda, tapi PBB itu seringkali menggunakan nama Indonesia. Jadi artinya sebenarnya secara tersirat itu sudah PBB sudah mendukung, sudah pro lah sama perjuangan Indonesia. Nah, kemudian Dewan Keamanan PBB meminta agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata tanggal 17 Agustus 1947.
Dan kemudian tanggal 25 Agustus PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau Komisi Jasa-Jasa Baik. Komisi Tiga Negara itu terdiri dari tiga negara, yaitu pertama dari Indonesia memilih Australia yang waktu diwakili oleh Richard Kirby. Kemudian dari Belanda itu memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen. Dan Australia dan Belgia kemudian memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Setelah terbentuk KTN, kemudian KTN berupaya menyelenggarakan perjanjian Renville. Anggota KTN tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Nah, perjanjian Renville kemudian dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Nama Renville sendiri itu berasal dari nama kapal perang milik Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Kenapa kok diselenggarakan di kapal milik Amerika Serikat? Karena pada waktu itu baik Indonesia maupun Belanda nggak mau berunding di wilayah yang menjadi dalam tanda kutip wilayah kekuasaan. Jadi ibaratnya Belanda nggak mau kalau berundingnya di Jogja, dan kemudian Indonesia nggak mau kalau berundingnya di misalnya di Jakarta, karena kan Jakarta waktu itu dikuasai oleh Belanda. Nah, dari dalam perjanjian Renville ini pihak Indonesia dipimpin oleh Perdana Menterinya, yaitu Amir Sarifuddin. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini sebenarnya adalah orang Indonesia, tetapi dia bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, jadi dengan adanya Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini terkesan bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda ini sebenarnya adalah konflik ibaratnya internal aja. Toh ternyata ada orang Indonesia yang pro sama Belanda. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam perjanjian Renville yang menjadi penengah adalah Komisi Tiga Negara. Adapun isi perjanjian Renville adalah Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai dengan pengakuan kedaulatan. Kemudian Belanda boleh membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduknya melalui jajak pendapat atau plebisit terlebih dahulu. Kemudian pemerintah Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah dikuasai Belanda dan seringkali disebut sebagai garis demarkasi Van Mook. Nah, nanti tentara-tentara Indonesia itu harus hijrah dari wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Nah, ini ada peta bagaimana posisi Indonesia dan Belanda. Seperti yang bisa dilihat di sini di wilayah Sumatera itu ada beberapa daerah yang dikuasai oleh Belanda pasca agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian di Pulau Jawa itu mayoritas itu wilayahnya dikuasai oleh Belanda, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Nah, paling hanya tinggal menyisakan juga sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta, wilayahnya yang masih merupakan wilayah RI. Sementara wilayah-wilayah yang lainnya seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan lain sebagainya itu adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dampak perjanjian Renville bagi Indonesia adalah muncul kekecewaan yang luar biasa karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit akibat adanya garis demarkasi Van Mook tadi. Bahkan waktu itu Letkol Sudirman pernah bilang mengibaratkan wilayah Indonesia itu seperti seluas daun lontar karena saking sempitnya nih.
wilayah Indonesia akibat dari adanya agresi militer Belanda yang pertama tadi. Kemudian banyak aset-aset penting yang seperti daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu kemudian menjadi miliknya Belanda. Kemudian pasukan TNI yang berada di belakang garis demarkasi Van Mook itu terpaksa harus meninggalkan daerahnya. Nah, contohnya adalah divisi Siliwangi yang terpaksa harus hijrah dari Jawa Barat ke Jogja. Nah, ini kan kalau divisi Siliwangi seperti di sini, di wilayah Jawa Barat. Nah, dia terpaksa harus masuk nih ke wilayah Yogyakarta. Karena waktu itu kan ibu kota Indonesia adalah Yogyakarta. Kemudian akibatnya muncul mosi tidak percaya dari parlemen. Kemudian Amir Syarifuddin pun terpaksa turun dari jabatannya. Kemudian digantikan Muhammad Hatta yang menjadi Perdana Menteri berikutnya. Adapun dampak perjanjian Renville bagi Belanda sangat menguntungkan baik dari sisi politis maupun sisi ekonomis karena wilayah kekuasaan Belanda menjadi semakin luas dan juga Belanda punya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Agresi militer Belanda kedua. Nah, latar belakangnya kenapa sih kok terjadinya agresi militer Belanda yang kedua? Nah, pasca perjanjian Linggarjati dan Renville, Belanda terus bergerak membentuk negara-negara boneka. Nah, pemerintah Indonesia sendiri berupaya mempertahankan wilayah dan aktif melakukan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, aksi pertahanan bangsa Indonesia ini kemudian dianggap mengacaukan kondisi di Pulau Jawa karena kan banyak sekali serangan-serangan ke wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda kemudian merasa berhak untuk melakukan aksi polisional kembali dengan tujuan untuk mengamankan Pulau Jawa. Tanggal 18 Desember 1948, itu Dr. Bell menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Nah, kemudian Indonesia langsung menduga bahwa bakal ada serangan lagi nih terhadap Indonesia nih. Nah, kemudian akhirnya diadakan sidang kilat pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu di Yogyakarta. Dalam sidang tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Safruddin Prawira Negara diputuskan harus membentuk PDRI di Sumatera. Jika PDRI gagal, maka dibentuk pemerintah Indonesia di pengasingan. Nah, waktu itu ditugaskan Mr. A.A. Maramis dan Alan Parar yang waktu itu sedang berada di India. Jika PDRI gagal, maka dibentuk pemerintah RI di pengasingan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kemudian melancarkan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, tujuan dari agresi militer Belanda yang kedua, yang pertama adalah berusaha menangkap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan juga Jenderal Sudirman. Selain itu juga berupaya untuk menduduki ibu kota RI di Yogyakarta dan menghancurkan negara Republik Indonesia. Nah, waktu itu Jenderal Sudirman sudah mengingatkan kepada Soekarno, Hatta, dan pemimpin yang lainnya bahwa akan ada agresi militer Belanda yang kedua. Sudirman waktu itu yang sedang sakit TBC, bahkan paru-parunya tinggal sebelah karena yang sebelahnya sudah diangkat akibat virus TBC, itu menemui pemimpin Indonesia Soekarno, Hatta. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan mereka tidak ikut bergerilya. Ya, mereka memilih bertahan dengan resiko menjadi tawanan Belanda. Alasannya adalah supaya mereka itu bisa
dekat dengan KTN. Dan yang kedua, alasannya adalah kan Soekarno dan Hatta itu merupakan tokoh yang paling diincar lah sama Belanda. Nah, jika sudah ditangkap, kemungkinan ibaratnya serangan akan mereda. Akhirnya dalam waktu singkat Yogyakarta berhasil dikuasai, dan kemudian Presiden Soekarno, Hatta, dan menteri-menteri yang lainnya yang memilih bertahan di Yogyakarta ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Nanti ke depannya kelompok pemimpin Indonesia yang dibuang ke Bangka itu dikenal sebagai kelompok Bangka. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, PDRI ini punya peran yang sangat penting sebagai pengganti pemerintah pusat Indonesia. Karena kan sebelumnya Soekarno, Hatta itu kan ditawan oleh Belanda. Artinya tidak ada pemimpin Indonesia. Nah, harus ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, dalam perjalanannya PDRI terus memantau dan menyampaikan informasi kepada dunia internasional mengenai keberadaan Indonesia. Jadi bahwa Indonesia itu masih ada nih. Nah, tujuannya agar negara-negara lain mengetahui bahwa sebenarnya Indonesia masih tetap ada dan sedang berjuang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, rombongan PDRI ini itu jangan dianggap mereka itu punya kantor tetap, kemudian nyaman. Enggak, karena rombongan PDRI ini kerap berpindah-pindah untuk menghindari kejaran Belanda. Mereka seringkali terpaksa harus tidur di hutan, di pinggir sungai, dan juga sangat kekurangan bahan makanan. Nah, mereka juga harus menggotong radio dan perlengkapan-perlengkapan yang lain, karena kan tugasnya PDRI adalah mempertahankan bahwa Indonesia masih ada. Nah, karena seringnya PDRI itu berada di dalam hutan, sempat diejek oleh Belanda. Jadi Belanda mengejek bahwa PDRI itu singkatan Pemerintah Dalam Rimba Indonesia, ya, karena kan sering di dalam hutan. Tetapi pemimpin PDRI Syafruddin kemudian membalas, ya nggak apa-apa, kami meskipun dalam rimba masih tetap di wilayah Indonesia. Nah, karena itu kami masih pemerintah yang sah. Tapi Belanda waktu negerinya diduduki oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal dalam undang-undang dasarnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas pemerintah Belanda tidak sah, masih lebih sah pemerintah PDRI. Kira-kira seperti itu. Serangan umum 1 Maret 1949. Nah, pasca agresi militer Belanda kedua, Belanda itu banyak sekali mendapat kecaman di dunia internasional. Seperti PBB yang mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak itu melakukan gencatan senjata pada tanggal 24 Januari 1949. Kemudian KTN ya, diganti menjadi UNCI. Nah, UNCI sendiri anggotanya masih sama seperti KTN, yaitu dari Australia, waktu itu diwakili oleh Critchley, kemudian Belgia diwakili oleh Harriman, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Merle Chokhran. Adapun tugas UNCI adalah yang pertama membantu jalannya perundingan antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang kedua mengurus pengembalian kekuasaan, mengamati jejak pendapat, dan mengajukan usul dan saran yang dapat membantu kesepakatan Indonesia dan Belanda. Pasca agresi militer Belanda kedua kan Belanda memiliki banyak wilayah-wilayah, pemimpinnya sudah ditangkap, kemudian Yogyakarta sudah dikuasai. Nah, kemudian ketika PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB oleh Belanda itu tidak dihiraukan.
karena menganggap bahwa Indonesia udah nggak ada, orang pemimpinnya Soekarno, Hatta, dan menteri-menterinya lainnya ditangkap. Nah, hal ini kemudian dipropagandakan oleh Belanda ke luar negeri. Nah, tujuannya adalah supaya mendapat dukungan dari dunia internasional bahwa konflik di Indonesia itu sudah selesai. Nah, sikap Belanda tersebut kemudian membuat bangsa Indonesia menjadi geram, jadi kesel. Nah, kemudian Jenderal Sudirman waktu itu kemudian memutuskan, perlu nih dibuat sebuah serangan umum untuk membantah propaganda Belanda. Jadi perlu nih dikasih tahu nih bahwa Indonesia itu masih ada, TNI masih ada. Nah, kemudian artinya di sini bahwa TNI bersama rakyat masih tetap ada berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Rencana serangan umum kemudian didiskusikan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, serangan umum ini dilakukan di kota Yogyakarta. Nah, kenapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta merupakan ibu kota dari RI waktu itu. Kemudian di Yogyakarta juga masih banyak wartawan-wartawan asing, dan di Yogyakarta juga ada perwakilan dari KTN atau UNCI. Nah, tokoh yang memimpin serangan umum di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade 10 Wekres 2. Nah, serangan umum ini tidak dilakukan hanya di kota Yogyakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya seperti di Solo, sudah dengan tujuan menghambat pergerakan bantuan pasukan dari Belanda. Nah, akhirnya setelah itu pasukan TNI yang didukung rakyat berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Nah, kemudian dalam waktu 6 jam itu tentara-tentara di Yogyakarta kemudian mengadakan press conference. Kan masih banyak wartawannya tadi tuh. Nah, jadi buat press conference yang menyatakan bahwa RI masih ada. Nah, kemudian hal itu kemudian disebar luas ke dunia internasional, sehingga dunia internasional tahu bahwa ada serangan umum yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Sudah barang tentu hal ini kemudian mengejutkan Belanda yang tadinya berpikir bahwa TNI udah lemah nih, udah nggak ada nih pasca agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kemudian serangan ini menunjukkan juga bahwa TNI masih ada dan masih cukup tangguh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berita serangan umum setempat ini kemudian menyebar luas ke dunia internasional. Kenapa kok bisa? Karena kan tadi disebutkan bahwa banyak wartawan asing dan perwakilan UNCI atau KTN yang berada di Hotel Merdeka. Nah, akibatnya dukungan terhadap Indonesia semakin kuat dan Amerika Serikat dan dunia internasional kemudian memaksa Belanda supaya mau duduk di meja perundingan. Nah, akhirnya Belanda dan Indonesia kemudian sepakat mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Rum-Royen yang berasal dari nama Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Dr. Van Royen dari Belanda. Perjanjian Rum-Royen itu dimulai pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Dr. Frederik Van Royen. Kemudian dari penengahnya UNCI dipimpin oleh Merle Cochrane. Nah, perundingan kemudian berhasil mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Adapun isi perjanjian Rum-Royen adalah Belanda meminta pihak Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya dan meminta Indonesia bekerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Kemudian
Belanda juga meminta Indonesia bersedia dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat berdirinya negara Indonesia Serikat. Sementara dari pihak Indonesia meminta Belanda mengembalikan para pemimpin Indonesia ke Yogyakarta, kemudian juga menyetujui pembebasan tahanan politik dan menyetujui pemimpin nasional Indonesia supaya bisa kembali ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta kemudian dibebaskan. Kemudian Belanda juga menyetujui RI adalah bagian dari RIS dan juga berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Akhirnya pada tanggal 6 Juli 1949 tiba rombongan dari Bangka, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan menteri-menterinya. Kemudian kelompok kedua yang tiba adalah kelompok PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Nah, kemudian Syafruddin ini mengembalikan mandat kepada Muhammad Hatta. Karena waktu itu Muhammad Hatta statusnya selain sebagai wakil presiden juga sebagai Perdana Menteri. Yang seperti yang kita ketahui, pasca perjanjian Renville kan Amir Syarifuddin jatuh, kemudian ditunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kelompok TNI yang melakukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Konferensi Inter-Indonesia itu merupakan konferensi yang diadakan antara Indonesia dan BFO. BFO itu adalah perwakilan dari negara-negara boneka bentukan Belanda. Kan Belanda buat negara-negara boneka. Nah, diwakili, jadi perwakilan dari negara-negara boneka itu disebut dengan BFO. Nah, tujuan dari konferensi Inter-Indonesia ini adalah agar terjadi kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara-negara bagian bentukan Belanda dalam menghadapi Belanda di KMB. Nah, konferensi Inter-Indonesia ini berlangsung sebanyak 2 kali. Yang pertama berlangsung di Yogyakarta, di Kaliorang, dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, intinya membahas tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Angkatan Perang RIS atau APRIS. Kemudian konferensi Inter-Indonesia yang kedua itu berlangsung di Jakarta, dipimpin oleh pemimpin BFO yaitu Sultan Hamid II, yang intinya membahas tentang persiapan bersama dalam menghadapi KMB. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November diselenggarakan konferensi meja bundar. Nah, konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda. Adapun pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah Indonesia waktu itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, kemudian BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Belanda dipimpin oleh Van Marsieven, kemudian UNCI dipimpin oleh Gridley. KMB sendiri dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Belandanya Willem Drees. Ada 3 permasalahan pelik dalam KMB. Yang pertama adalah permasalahan Uni Indonesia Belanda. Belanda menginginkan Uni Indonesia Belanda itu mempunyai struktur organisasi yang jelas. Jadi sifatnya mengikat terhadap Indonesia. Sementara Indonesia menginginkan Uni Indonesia Belanda itu adalah kerjasama yang sifatnya bebas antara dua negara yang berdaulat. Kemudian yang kedua adalah permasalahan hutang-hutang Belanda. Indonesia menginginkan membayar hutang-hutang Belanda sampai tahun 1942 atau ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sementara Belanda menginginkan Indonesia
membayar hutang-hutang Belanda sampai dengan pengakuan kedaulatan tahun 1949. Artinya Indonesia diharuskan membayar hutang yang untuk melancarkan agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan berbagai perang-perang yang dilakukan untuk menghadapi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan Irian Barat, ya, karena Belanda menganggap bahwa Irian Barat atau Papua itu adalah wilayah yang berbeda. Sementara Indonesia menganggap bahwa proklamasi itu dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi artinya Papua atau Irian Barat adalah bagian dari wilayah Indonesia. Nah, akhirnya permasalahan Irian Barat ini pun sampai di di hasil akhir KIB juga tidak selesai, karena nanti kan itu kan jatuhnya akan diselesaikan setahun kemudian. Berikut adalah hasil kesepakatan dalam KIB. Yang pertama, bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari RI dan 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Jadi seperti yang dibahas dalam perjanjian Linggarjati, bahwa RI statusnya adalah negara bagian, sama seperti negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian yang kedua, permasalahan Irian Barat akan ditunda penyelesaiannya setahun kemudian, ya, karena masih belum terdapat titik temu terhadap masalah Papua ini, karena Indonesia menganggap ini bagian dari wilayah Indonesia, sementara Belanda menganggap Papua itu wilayah yang berbeda seperti jajahan Belanda yang lainnya, seperti Suriname. Suriname kan jajahan Belanda, itu ibaratnya nggak perlu ikut merdeka kan ketika Indonesia merdeka, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS dengan TNI sebagai kekuatan intinya. Kemudian Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang merupakan badan konstitusi bersama. Kemudian yang kelima, Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda sampai dengan penyerahan kedaulatan tahun 1949. Jadi akhirnya disepakati bahwa Indonesia mau membayar hutang sampai 1949. Kalau ada pertanyaan kenapa kok Indonesia akhirnya mau, waktu itu UNCI yang memberikan saran, karena jika dihitung-hitung ibaratnya harga nyawa manusia itu ibaratnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan uang yang harus dibayar. Ya, waktu itu utangnya sekitar 4 miliar gulden lebih lah. Nah, nyawa manusia itu kan nggak sebanding dengan 4 miliar gulden. Nah, saran UNCI ya udah dibayar aja. Akhirnya Indonesia bersedia membayar. Berikutnya adalah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penjelasan kedaulatan yang ditandai dengan penandatangan naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Acara penyerahan kedaulatan dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda dihadiri oleh Ratu Juliana, kemudian Perdana Menteri William Drees, Menteri Seberang Lautan J.A. Sasson, dan juga dari Indonesia adalah Muhammad Hatta. Kemudian penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga AHJ Loving. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dalam perjanjian KMB itu kan Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu kemudian dilakukanlah penandatangan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu sebelumnya sudah dilakukan pemilihan kepala negara. Nah, waktu itu Presiden Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. Nah, setelah dilakukan penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS, akhirnya Soekarno kembali ke Jakarta dengan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, sementara bagaimana dengan Republik Indonesia yang menjadi negara bagian dari RIS? Nah,
supaya tetap ada eksistensi dari Republik Indonesia, kemudian diangkatlah Mr. Asaad sebagai Presiden RI. Jadi Mr. Asaad ini adalah Presiden RI selaku negara bagian dari RIS. Berikutnya adalah materinya tentang kembali ke bentuk negara kesatuan. Republik Indonesia Serikat itu terdiri atas 6 negara bagian bentukan Belanda dan daerah-daerah yang statusnya otonom. Di sini ada Republik Indonesia, kemudian ada negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, kemudian negara Indonesia Timur. Adapun daerah-daerah otonom seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Nah, hasil KMB sendiri kan banyak sekali menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsa Indonesia. Karena kan proklamasi 17 Agustus itu kan mencita-citakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federasi. Nah, akhirnya kemudian banyak pihak yang mulai menuntut ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar RIS, jadi pasal 43 dan 44 itu dimungkinkan jika ada penyatuan kembali ke negara kesatuan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 yang mengatur tentang penggabungan antar satu negara atau daerah karena keinginan rakyat. Nah, akhirnya kemudian secara bertahap negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom banyak yang mulai menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura itu adalah contoh negara-negara bagian yang milih bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 April 1950, negara bagian yang tersisa dalam RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Setiap negara bagian yang tersisa juga memiliki keinginan sama untuk bergabung dengan RI dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei terjadilah kesepakatan bersama antara RI, pemerintah negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur untuk membentuk NKRI. Jadi RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur itu kemudian sama-sama bergabung dengan RIS. Nah, kemudian RIS-nya dibubarkan. Nah, sebagai persiapan kembali ke NKRI, pemerintah kemudian membentuk panitia bersama yang akan merevisi Undang-Undang Dasar RIS. Nah, Undang-Undang Dasar RIS itu kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyampaikan isi piagam persetujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sidang parlemen dan senat RIS. Selanjutnya kemudian diadakan serah terima jabatan Presiden RI dari Mr. Asaad kepada Presiden Soekarno. Karena kan waktu itu kan Asaad adalah Presiden RI selaku negara bagian. Itu kemudian ada serah terima jabatan dari Mr. Asaad ke Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.